Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Perkenalkan, saya Miranti Paramita, Marketing Communication and Public Relations, Knightsbranch Indonesia. Sebelum kita memulai sesi pagi ini, saya akan share untuk rundown acara kita pada hari ini, yaitu nantinya akan ada presentasi mengenai Jakarta Property Highlight semester kedua tahun 2023 yang difokuskan pada strata kondominium, rental apartment, dan juga office sector yang akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Syaukat. Dilanjutkan dengan Q&A session. Baik, sebelum saya memulai untuk sesi pagi ini, saya akan memperkenalkan narasumber kami pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Andirina Martianti, selaku Associate Director Occupier Strategic and Solutions, Knightsbranch Indonesia. Pagi, Bu Rina. Pagi semua. Terima kasih atas waktunya. Kemudian berikutnya ada Ibu Syarifah Syaukat, selaku Senior Research Advisor, Knightsbranch Indonesia. Pagi, Bu Sari. Pagi Mbak Anti, pagi semuanya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Bapak Frank Tumewa selaku General Manager General Agency Knightsbranch Indonesia. Pagi Pak Frank. Selamat pagi, selamat pagi semua. Pagi Pak Frank, terima kasih untuk waktunya. Telah bergabung juga bersama kami manajemen dan direksi dari Knightsbranch Indonesia. Baik, selanjutnya akan kami langsung saja mulai dengan presentasi mengenai Jakarta Property Highlights semester kedua tahun 2023 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sari. Kepada Ibu Sari kami persilakan. Terima kasih Mbak Anti, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini dapat bertemu sapa dengan rekan-rekan jurnalis yang telah hadir bersamai kami pagi ini, dan tentu saja terima kasih kami sampaikan kepada para pimpinan, jajaran pimpinan dari Knightsbranch Indonesia dan seluruh rekan dari Knightsbranch Indonesia yang telah bergabung bersama kami di acara pagi ini. Baik, rekan-rekan jurnalis dan ibu bapak semua, rasanya saya langsung saja untuk memaparkan apa yang telah kami investigasi dalam fakta pasar yang berlangsung di semester kedua tahun 2023. Baik, publikasi yang akan kami sampaikan pada pagi ini bertajuk Jakarta Property Highlight semester kedua 2023 dari Knightsbranch Indonesia. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan 6 sesi, ya, 6 section yang merupakan pembaruan pasar dari apa yang kami rekam sejauh ini dalam 6 bulan terakhir. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian saya akan masuk dalam sektor residensial, baik itu sektor kondominium maupun sektor apartemen sewa. Dan saya akan lanjutkan pada pembaruan pasar di sektor perkantoran, sedikit highlight terkait ESG perspektif di sektor perkantoran, dan diakhiri dengan bagaimana property outlook di 2024. Berikutnya. Baik. Sekilas terkait pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023, seperti yang kita tahu bersama bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi terjadi pasca COVID, namun kita melihat bahwa perbaikan-perbaikan dan pemulihan berlangsung secara konsisten. Dan pada akhir tahun 2023 atau di kuartal keempat 2023, kita melihat pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,4%. Dan suku bunga Bank Indonesia berada pada angka yang stabil di angka 6%, sementara kurs per 15 Desember ada pada angka 15.493. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk langsung kepada bagaimana pembaruan pasar dari apa yang terjadi di semester kedua tahun 2023. Saya akan mengawali informasi pembaruan pasar dalam skala regional Asia Pasifik. Knightsbranch Asia Pasifik telah merilis publikasi terkait dengan pertumbuhan harga residential premium pada bulan lalu. Jadi isi dari publikasi yang dirilis oleh Knightsbranch Asia Pasifik menyatakan bahwa pertumbuhan harga residential premium di Asia Pasifik memiliki rata yang positif di angka 4%, atau kami
garis bawahi bahwa pertumbuhan ini berada pada angka yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan beberapa kota diidentifikasi sebagai kota dengan pertumbuhan harga tertinggi untuk residential premium seperti Manila, Mumbai, dan Shanghai. Lalu bagaimana dengan Jakarta sebagai salah satu kota dari 17 kota yang diidentifikasi oleh Knight Frank Asia Pasifik? Jakarta diidentifikasi sebagai kota dengan pertumbuhan harga residential premium yang masih tergolong positif jika kita bayangkan atau kita bandingkan dengan beberapa kota lain di Asia Tenggara. Berikutnya, saya akan masuk mengerucut pada sektor kondominium. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa sektor kondominium ini adalah sektor apartemen yang sifatnya jual atau strata title. Saat ini di Jakarta ada sekitar 239.000 unit dan angka ini menunjukkan peningkatan dari 5 proyek yang masuk di semester kedua tahun 2023. Dan kami juga mencatat ada sekitar 0,1% transaksi yang menjadikan kumulasi penjualan berada di angka 95,7%. Untuk rata harga unit kondominium baik existing maupun unit baru saat ini mengalami peningkatan berada di angka persentase peningkatan 1,7 sampai 5,6%. Dan seperti kita tahu bersama di akhir tahun lalu pemerintah memberlakukan kebijakan insentif PPN DTP untuk transaksi hunian. Dan hal ini pun beririsan dan hal ini juga berimplikasi terhadap growth dari performa sektor strata atau sektor kondominium. Dan kami juga mencatatkan dari hasil survei yang kami lakukan bahwa peningkatan penjualan itu berada di angka sekitar 2,2% untuk sektor kondominium dari boosting insentif PPN DTP. Dan kami prediksikan bahwa untuk sektor rumah tapak kemungkinan akan bergerak lebih laju dibandingkan dengan sektor kondominium dengan insentif PPN DTP ini. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah pasokan permintaan dan tingkat penjualan. Kita saat ini berada di chart paling kanan yang menunjukkan bahwa tingkat penjualan berada pada angka yang relatively stagnan, sementara untuk pasokan existing dan permintaan kumulatif kita lihat bergerak sedikit meningkat. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, untuk grafik di atas ini menunjukkan di 2023 serapan atau pasokan dan permintaan tahunan kita berada di atas 5.000 unit. Ya, saya rasa jika kita melihat kursor ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di tahun 2023 hampir atau mirip sama dengan transaksi yang terjadi di tahun sebelumnya atau 2022. Saya rasa perbaikan-perbaikan ini memang sangat perlahan di sektor strata apartemen, namun kita patut bersyukur karena pemulihan atau fase-fase pelemahan di masa pandemi yang terjadi di 2020 dan di 2021 terlihat perlahan membaik. Namun di tengah challenge yang ada, kami melihat bahwa beberapa building yang berada di sekitar kawasan TOD ini memiliki pertumbuhan harga yang relatif meningkat lebih baik daripada building-building yang tidak berada di dekat TOD. Peningkatan ini berada di angka sekitar 8-9%. Dan berikutnya di tabel di bawahnya kita melihat komposisi tahun penyelesaian dari future supply atau unit-unit baru yang akan masuk di Jakarta sampai 3 tahun ke depan. Dan kita lihat bahwa di 2024 untuk unit-unit yang akan diserah terimakan di tahun ini, pre-sales atau angka penjualan sementaranya berada di angka 56,6%. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa berikut adalah gambaran sebaran kondominium berdasarkan kelas, baik itu kondominium existing maupun kondominium baru. Di pie chart paling kiri kita lihat bahwa kelas Tidal menjadi kelas dengan segmentasi yang paling dominan saat ini pada stok kondominium existing.
Sementara hal yang terjadi di kondominium baru sama halnya dengan yang terjadi di kondominium existing, bahwa kelas middle masih mendominasi dari seluruh segmen yang ada. Dan bagaimana dengan sebaran wilayah kondominium baru yang ada saat ini? Kami melihat bahwa berdasarkan submarket CBD, prime non CBD dan non CBD, kami melihat bahwa kondominium baru ini relatif mendominasi di wilayah-wilayah non CBD. Berikutnya, baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah harga ya. Jadi fluktuasi harga yang terjadi untuk kondominium existing dan kondominium baru ya, di sebelah kiri untuk unit yang existing, yang sebelah kanan unit-unit baru yang sebagian masih berada pada tahap construction. Jika kita melihat memang harganya untuk submarket CBD relatif lebih tinggi daripada submarket yang lainnya. Dan kita melihat juga bahwa pertumbuhan harga untuk unit-unit baru relatif lebih agresif dibandingkan dengan unit-unit existing. Berikutnya. Dan untuk ulasan atau ringkasan pasar dari performa pasar kondominium di Jakarta, kami bisa sampaikan bahwa dalam 3 tahun ke depan kita akan memiliki tambahan kondominium baru sekitar 16.000 unit. Dan kemudian proyek kondominium baru ini punya presale tertinggi 64,4% pada segmen upper. Ya, memang ini menunjukkan finding yang baru bahwa segmen upper menjadi driver saat ini untuk kondominium baru. Dan kemudian peningkatan harga pada proyek baru dari kelas upper ini juga terjadi ya, di tengah demand-nya yang menggeliat. Rata peningkatan yang terjadi ada di angka 3% untuk segmen upper. Dan untuk kondominium baru, kami juga mencatatkan bahwa setidaknya 21% kondominium baru dari seluruh ekosistem yang ada ini menerapkan insentif PPNBTP dan akan melakukan serah terimanya paling lambat pada Juni nanti. Kemudian untuk beberapa proyek apartemen kondominium strata ini memiliki skema pembayaran yang lebih fleksibel saat ini. Saya rasa ini adalah gimmick-gimmick yang memang tidak terlepas, tidak bisa dihindari oleh para developer ya, untuk menarik minat para konsumen kondominium di Jakarta saat ini. Berikutnya. Baik, saya akan masuk pada bagaimana performa sektor apartemen sewa di Jakarta secara umum. Sama halnya dengan apa yang terjadi di apartemen strata, bahwa di apartemen sewa saat ini juga terdapat tambahan 2 proyek. Dan totalnya saat ini supply yang ada menjadi 9.870. Kita melihat bahwa tingkat hunian relatif menguat, 1,8% dari sebelumnya dan 2% firm dari tahun sebelumnya. Kami juga melihat bahwa rata harga sewa dari apartemen di jenis service ini mengalami peningkatan sekitar 5%. Ya. Dan setidaknya dari bulk yang ada, 11% proyek apartemen service ini menaikkan harga sewa atau menyesuaikan harga sewanya setelah 2 tahun terakhir menahan penyesuaian harga karena pandemi. Dan kemudian untuk 4 tahun ke depan kami mencatat ada sekitar 1.879 unit baru yang saat ini dalam proses konstruksi dan akan masuk menambah stok apartemen sewa di Jakarta. Kemudian di tengah proses additional stock tadi, kita juga melihat nih, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sekitar 34,4% dari proyek-proyek baru yang sekarang under construction menunda masuk pasarnya yang semula dijadwalkan tahun ini akan ditunda dari rilis yang akan disampaikan tadinya di akhir tahun lalu akan ditunda sampai akhir tahun ini. Berikutnya. Baik, grafik di atas menggambarkan bagaimana pasokan untuk service apartment dan non-service apartment.
Kita lihat yang biru adalah service apartment yang memang ekosistemnya lebih banyak dibandingkan non-service apartment, dan kemudian kita lihat occupancy rate-nya slightly increase atau sedikit meningkat dibandingkan dengan di awal tahun 2023. Dan untuk kilasan pasar, saya akan meng-highlight bahwa CBD sebagai salah satu submarket dari apartemen sewa ini memiliki performa di atas rata-rata di antara submarket lainnya, yaitu memiliki tingkat hunian 67,1%. Dan kalau kita lihat proyeksi future supply, kita akan melihat bahwa dalam 4 tahun ke depan, kita akan memiliki tambahan apartemen sebanyak 1.879 untuk apartemen sewa, dan tahun ini relatif kita mendapat tambahan terbesar dari komposisi tahun yang ada dalam 3 tahun ke depan. Berikutnya. Baik, dari grafik yang kita lihat saat ini, rata harga sewa di beberapa submarket untuk apartemen sewa, kita melihat bahwa tipe service apartment di wilayah submarket CBD memang saat ini memiliki harga yang paling tinggi dibanding dengan submarket lainnya dan dibanding dengan tipe lainnya. Saya rasa ini sangat realistis ya, terkait dengan fasilitas yang ditawarkan dari apartemen sewa dan juga terkait dengan privilege area dari wilayah CBD itu sendiri. Berikutnya. Baik. Berikut adalah ringkasan pasar dari performa apartemen sewa di semester kedua tahun 2023, bahwa tadi di depan saya sampaikan bahwa kita punya 2 new projects yang selesai di area Gatot Subroto dan area Menteng, dan kemudian okupansi di CBD area meskipun sebelumnya saya sampaikan adalah yang terbaik di angka 67,1%, namun ini relatif terkoreksi 0,9%. Namun koreksi ini bukan menunjukkan pelemahan, namun terjadi karena ada tambahan unit yang baru masuk di submarket CBD. Dan kami juga melihat bahwa high season atau plotting libur ya, atau tahun baru dan Natal seperti itu memberikan kenaikan okupansi tersendiri dari program-program staycations yang ditawarkan dari pengelola apartemen sewa saat ini. Sebagai bentuk short term finance, saya rasa ini menjadi insight yang bagus untuk performa secara umum apartemen sewa. Sementara kita juga tidak bisa memungkiri bahwa long term finance ini menjadi backbone dalam performa apartemen sewa saat ini, yang umumnya dioccupy oleh para ekspatriat, umumnya dari Asia yang berasal dari beberapa kota atau beberapa negara, di antaranya Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina. Ini yang mendominasi, namun saya rasa ada lebih banyak lagi negara yang ekspatriat dari beberapa negara yang masuk ke apartemen sewa Jakarta saat ini. Dan dalam rangka meningkatkan performanya, apartemen sewa saat ini masih memberlakukan berbagai promo, termasuk harga-harga yang fleksibel untuk dinegosiasikan, dalam arti banyak offering dan deal yang bisa didiskusikan lebih lanjut untuk mengoccupy ruang-ruang di apartemen sewa Jakarta saat ini. Dan kami juga menemukan dalam semester kedua tahun 2023 ini ada fenomena repurposing. Jadi ada beberapa building yang menjadi tambahan stok saat ini yang merupakan repurposing dari fungsi hotel sebelumnya ke fungsi apartemen sewa. Berikutnya. Baik. Saya akan lanjutkan untuk bagaimana menyampaikan performa sektor perkantoran, yang akan saya awali dengan performa sektor perkantoran di skala regional Asia Pasifik. Bapak dan Ibu, apa yang kita lihat di depan grafik ini adalah hasil dari publikasi Night Rank Asia Pasifik yang merecap sekitar 17-23 kota di Asia Pasifik, menginvestigasi bagaimana performa sektor perkantoran di beberapa kota tersebut. Kita lihat bahwa dari
Nilai dari variabel tingkat kekosongan ruang atau vacancy rate secara umum Asia Pasifik memiliki atau rata angka kekosongan ruang kantor premium di Asia Pasifik berada pada angka 10%. Ya, jadi kalau kita lihat Kuala Lumpur saat ini berada pada kota di Asia Pasifik dengan tingkat kekosongan ruang kantor premium yang tertinggi saat ini. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Saya rasa kita akan membahasnya lebih lanjut dalam spesifik bagaimana performa CBD Jakarta di sektor perkantoran di semester kedua tahun 2023 pada slide berikutnya. Baik, saat ini total pasokan berada pada angka 7,2 juta square meter, jadi di semester kedua kita tidak mendapatkan tambahan stok, namun seperti kita tahu bahwa di semester ke-1 tahun lalu ada tambahan stok dari satu building di wilayah Sudirman. Dan tingkat hunian meningkat tipis, saat ini ada di angka 74,77%. Seperti kita tahu bahwa tingkat hunian di awal tahun 2023 berada pada angka 73%. Jadi saya rasa ini perlahan meningkat di tengah kondisi yang cukup challenging. Dan secara umum harga sewa relatif stagnan, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa di kelas premium dan di kelas grade B mengalami koreksi harga yang tidak bisa dihindarkan saat ini. Kemudian di tengah riuh rendahnya performa sektor perkantoran di CBD Jakarta, kami masih melihat bahwa beberapa sektor masih cukup aktif untuk menyerap ruang-ruang perkantoran di CBD Jakarta seperti beberapa kegiatan dari sektor IT, finance, shipping, mining, trading, otomotif, logistik, chemical, dan sebagainya. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, grafik yang kita lihat di bagian atas ini menunjukkan bagaimana pasokan, permintaan, dan tingkat hunian untuk sektor perkantoran. Memang secara umum kita melihat bahwa occupancy rate atau tingkat hunian relatif sedikit meningkat. Dan yang saya highlight dari tabel yang kita lihat di bagian bawah adalah kita perlu mewaspadai bahwa ruang kosong saat ini di perkantoran CBD Jakarta ada pada angka 1,8 juta square meter. Jadi ini menjadi PR kita bersama bagaimana meningkatkan performa sektor ini ke depan setelah proses-proses pemilu ini selesai. Berikut. Baik, berikut adalah gambaran rata harga sewa untuk seluruh grade office building di CBD Jakarta. Yang paling atas adalah premium grade A, kemudian yang kuning grade A, B, dan seterusnya C. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, premium grade A dan grade B saat ini memang agak terkoreksi, meskipun untuk overall grade yang lain harga relatif stabil. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat serapan ruang tahunan di tahun 2023, kita lihat angkanya cukup tinggi. Ada pada kisaran 269.000 di sepanjang tahun 2023. Namun kami perlu catatkan di sini bahwa hampir separuh dari serapan tersebut datang dari grup company demand atau datang dari tinan-tinan yang merupakan grup yang sama dengan building owner atau landlord, ya, sehingga overall serapan murni yang terjadi dari office building di CBD Jakarta separuh dari angka yang kita lihat di tahun 2023 ini. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, jika kita bicara terkait CBD, kita bicara terkait beberapa submarket yang menjadi wilayah-wilayah bagian pasar ya yang di tracking oleh kami di sini. Kita mengenal koridor Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, dan Kuningan sebagai 4 submarket yang ada di CBD area, dan berikut adalah masing-masing rata harga sewa dari keempat koridor tersebut. Kita lihat bahwa Sudirman saat ini memang masih memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan submarket yang lainnya, dan kita pun melihat bahwa Sudirman ini masih menjadi flagship dengan occupancy rate saat ini lebih tinggi atau paling tinggi di antara koridor yang lainnya. Berikutnya.
Bapak dan Ibu, berikut adalah future supply atau stok tambahan yang akan hadir di CBD Jakarta untuk sektor perkantoran sampai tahun depan. Jadi ada sekitar 182.000 square meter ruang perkantoran yang akan masuk di CBD Jakarta, dan kami perlu meng-highlight dari jumlah ini sekitar 28% ruang tersebut adalah ruang-ruang yang telah komitmen untuk meng-apply green building. Berikutnya. Baik, berikut adalah ringkasan pasar dari performa sektor perkantoran di CBD Jakarta. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hampir separuh dari serapan yang terjadi di akhir tahun 2023 datang dari grup company demand atau datang dari tinan-tinan yang mempunyai background atau yang satu grup dengan pemilik building. Dan harga masih relatif stabil. Kemudian kami juga mencatatkan bahwa tinan-tinan baru ini akan masuk dengan klausul yang lebih fleksibel, dapat didiskusikan oleh landlord, kebutuhan-kebutuhan tentu dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk fenomena downsizing, flight to quality, masih kita lihat kondisinya sampai akhir tahun lalu di CBD Jakarta saat ini. Dan tentu saja di tengah challenge yang ada, landlord saat ini sangat fokus untuk bagaimana mempertahankan occupier yang ada sambil mulai melakukan flexibility untuk menarik occupier baru. Berikutnya, baik, berikut adalah ESG perspektif dari sektor perkantoran. Saya akan membuka dengan bagaimana pertumbuhan Fish Green Building di Asia Pasifik dengan mengekspos stok dan tingkat kekosongan ruang di akhir tahun lalu. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum, rata tingkat kekosongan ruang kantor berbasis green di Asia Pasifik itu ada di angka 18%. Ya, ada di angka 18%. Angka ini adalah tingkat kekosongan ya, bukan tingkat keterisian. Dan bagaimana dengan stoknya? Stok yang tertinggi untuk green building saat ini di Asia Pasifik diduduki oleh Singapura, Kuala Lumpur, dan Shanghai. Bagaimana dengan Jakarta atau di CBD Jakarta? Saat ini setidaknya kita memiliki 1 juta square meter green building di CBD Jakarta. Berikutnya. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saat ini di Jakarta kita memiliki lebih dari 1 juta square meter green building di CBD Jakarta. Dan angka 1 juta square meter ini di sepanjang tahun lalu menjadi catatan khusus karena kita melihat ada 15% tambahan yang masuk dari stok yang kita perhitungan di tahun 2022. Jadi ini merupakan highlight yang positif, optimisme yang tumbuh di tengah challenge di sektor perkantoran. Green building tetap mewarnai pertumbuhan dari sektor perkantoran di CBD Jakarta. Dan di tengah tambahan stoknya tersebut pun kita lihat bahwa tingkat keterisian atau occupancy rate ini relatif stabil di angka atau di persentase 70%, di kisaran 70%. Baik, berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya sedikit menyampaikan terkait Property Outlook 2024. Jadi Property Outlook ini adalah salah satu publikasi hasil dari survei yang kami lakukan di akhir tahun lalu. Mungkin Bapak dan Ibu sempat menerima rilis dari Property Outlook ini di bulan lalu, namun izinkan kami sedikit menyampaikan highlight dari apa yang kami temukan dari hasil survei tersebut. Jadi terkait dengan tahun politik yang terjadi di tahun ini, kami mencoba mengkumulasi bahwa 78% responden kami menyatakan optimisme, ya, menyatakan bahwa meskipun tahun politik di tahun ini, pertumbuhan properti relatif akan tetap stabil dan akan positif tetap tumbuh. Berikutnya. Dan berikut adalah potensitis yang potensial tumbuh pada sektor properti di tahun ini. Jadi kita memiliki dari 10, saya coba mengerucutkan menjadi 5, ada Jakarta, IKN, Bali, Surabaya, dan Tangerang. Dan diikuti Batam, Balikpapan, Tangsel, ya, Labuan Bajo, dan Semarang. Jadi kita lihat bahwa
sebaran-sebaran ini atau potential growth ini tidak hanya di Java sentris, tapi kita lihat ada di Borneo ya, dan ada di Nusa Tenggara juga. Berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah top 10 potential growing business sectors. Jadi ini adalah sektor-sektor yang kami nilai memiliki daya ungkit, ya. Maaf, bukan kami nilai, maksud saya yang berdasarkan hasil survei dinyatakan oleh responden kami memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pertumbuhan sektor properti. Sektor apa saja? Diawali dengan renewable energy, logistik, e-commerce, data center, financial technology. Ya, dan diikuti oleh F&B, manufacturing, FMCG, co-working space, dan home appliance. Jadi pertumbuhan dari potensial bisnis sektor ini sangat menjadi generator untuk pertumbuhan sektor properti di tahun ini. Berikutnya, oke. Dan berikut adalah indikasi prediksi pertumbuhan dari seluruh subsektor properti. Dari hasil survei yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa skala prediksi meningkat ini ada pada subsektor rumah tapak, industri, dan pergudangan. Saya rasa kalau kita melihat atau mereview dari performa ketiga subsektor ini dalam 2 tahun terakhir, memang ketiga subsektor ini tergolong memiliki resiliensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan subsektor yang lainnya. Berikutnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya rasa tadi adalah slide update yang saya sampaikan, slide akhir dari update yang saya sampaikan pagi ini untuk sesi diskusi. Tentu kami dengan senang hati berbagi. Di sini ada beberapa rekan dari Knightframe Indonesia yang akan juga berbagi informasi dan pembaruan data dengan Bapak Ibu semua. Namun sesi tersebut saya kembalikan dulu kepada Mbak Anti. Silakan Mbak Anti. Baik, terima kasih Mbak Sari untuk pemaparannya. Terima kasih juga atas insight-insight yang sudah diberikan. Sesuai dengan rundown yang saya informasikan sebelumnya, setelah pemaparan, kita akan membuka Q&A session bagi rekan-rekan media yang mungkin belum drop pertanyaan, bisa drop pertanyaannya di Q&A di meeting chat kita pagi ini, atau bisa juga raise hand jika ingin berbicara secara langsung. Oke, di kolom chat ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari Mas Sandi dari industriproperty.com. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pasca pemilu, bagaimana prospek bisnis properti Indonesia secara umum? Dan yang kedua adalah mengenai PMK nomor 7 tahun 2024 tentang PPN BTP. Dampaknya bagaimana terhadap industri properti di tanah air? Mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama, properti bisnis di Indonesia secara general bisa dibantu oleh Ibu Sari. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih Mbak Anti. Jadi pertanyaan datang dari Pak Sandi ya, industriproperty.com. Saya rasa ini cukup general dan semua dari kita curious to know ya, bagaimana pasca pemilu prospek bisnis properti Indonesia secara umum. Sebelum kami menyiapkan bagaimana hasil investigasi kami di semester kedua tahun 2023 lalu, kami juga sempat mereview bagaimana sih pertumbuhan dari sektor properti di tahun-tahun politik sebelum ini. Ya, jadi kalau kita bayangkan saat ini 2024 tahun politik, sebelumnya kita melalui 2019, 2014 dan 2009 ya kalau saya nggak salah. Jadi dari catatan historical data yang kami miliki untuk sektor residensial misalnya, ya sektor residensial ini termasuk sektor yang punya resiliensi tinggi, punya daya tahan tinggi. Namun basisnya untuk sektor residensial ini kita punya 2 tipe konsumen. Yang pertama adalah end user, yang kedua adalah investor. Untuk end user ini sebenarnya mendominasi pasar kita saat ini, ya. Dan end user ini sangat tidak tergantung dengan
tahun politik ya, jadi tetap berjalan, tetap bertransaksi meskipun di tengah tahun politik. Ya, bahkan saya melihat di tahun 2014 dari data yang kami miliki untuk penjualan unit-unit hunian vertikal itu justru mengalami angka yang cukup baik, peningkatan yang cukup tinggi di 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu untuk sektor residential. Jadi memang agak tidak terpengaruh dengan proses-proses yang terjadi di tahun politik untuk pembeli dengan tipe end user. Namun jika kita lihat pembeli dengan tipe investor, mereka akan melihat mereka akan melihat dulu bagaimana potensinya ke depan, seberapa besar prospeknya untuk menginvestasikan dananya dalam sektor residential. Ya, karena mungkin juga mereka memiliki radar yang lebih broad gitu, apakah investasi menguntungkan dalam sektor residential ataupun sektor komersial. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi, pertumbuhan atau bagaimana performa dari sektor properti komersial merujuk pada historical data atau tahun politik, setidaknya 3 periode tahun politik sebelum ini, kita melihat memang for example sektor perkantoran. Saya melihat bahwa di 2019, 2014, dan 2009 memang tidak bisa dipungkiri ada koreksi jika kita gunakan variabel reviewnya adalah tingkat okupansi. Tingkat okupansi pada tahun-tahun politik tersebut terkoreksi di angka kisaran 2-3%. Ya. Namun bagaimana pemulihannya, bagaimana bounce back-nya? Apakah punya lagging time yang lama? Dari historical data yang kami miliki, saya melihat bahwa paling cepat 1 semester ya performa ini akan bangkit lagi kembali seperti performa positifnya di tahun sebelumnya. Ya, jadi saya rasa kalau ditanya bagaimana prospeknya, jadi analogi yang saya gunakan terhadap historical review yang terjadi pada 3 pemilu sebelum ini dapat kita adaptasi di tahun ini, dalam arti bahwa untuk sektor-sektor komersial akan terkoreksi ya karena berimplikasi pada ekspansi-ekspansi yang tertahan, namun untuk sektor residential terutama dengan basis konsumen end user, saya rasa akan terus dapat bertransaksi di tengah tahun politik. Mungkin nanti jika ada tambahan untuk apakah residential ataukah komersial di tengah tahun pemilu akan ditambahkan oleh Pak Frank atau Bu Rina. Dan pertanyaan kedua, PMK nomor 7 2024 telah terbit, bagaimana dampaknya terhadap industri properti tanah air? Baik, untuk PPNDTP ya, kami mereview proses ini dengan diskusi tentunya dengan para developer yang memiliki unit-unit yang masuk dalam ketentuan di peraturan PPNDTP ini. Jadi kan memang PPNDTP ini punya syarat dan ketentuan yang berlaku ya, tidak semua unit hunian bisa berlaku, ada term and conditions-nya gitu, perlu didaftarkan ke PUPR sejumlah unit yang mengikuti kebijakan ini, kemudian unitnya sudah ready ya, dan berada pada kisaran harga tertentu ya yang ditetapkan di dalam PMK ini, dan kemudian transaksi harus selesai misal untuk yang berlaku di tahun lalu harus selesai transaksi di Desember ya, meskipun serah terima masih bisa ditunggu sampai Juni ya, dan untuk tahun ini transaksi ditunggu sampai Juni, untuk serah terima di Desember. Bagaimana sih efektivitas dari booster insentif PPNDTP ini secara umum di pasar? Kami menemukan bahwa untuk sektor kondominium atau apartemen jual ini unit-unit atau building yang memiliki kriteria yang masuk ya dalam syarat yang berlaku di PMK ini memiliki penjualan yang bagus di atas rata-rata ya. Dalam arti jika kami boleh presentasekan angka peningkatan penjualannya ada di angka kisaran 2-3% peningkatan penjualan dengan insentif PPNDTP ini ya. Saya rasa ketika kita melihat two sides, vertical dan horizontal houses ya,
Ketika hunian vertikal punya angka peningkatan pertumbuhan penjualan 2% dengan implikasi dengan implementasi PPNDTP, maka asumsinya adalah untuk landed houses harusnya lebih tinggi. Mengingat preferensi pasar kita saat ini adalah masih dominasi di landed houses. Ya, demikian dari saya. Jika ada tambahan dari Pak Frank atau Bu Rina, saya persilakan. Ada yang menambahkan mungkin? Terima kasih Bu Sari untuk penjelasannya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Mbak Lukita, Kompas. Yang pertama adalah bagaimana melihat tren pasar properti untuk generasi muda saat ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana melihat rencana KPR yang akan diperpanjang 35 tahun. Apakah mampu mendorong pasar? Terima kasih. Lebih ke residensial ya mungkin. Ibu Sari atau Kak Frank mungkin berkenan untuk menjawab. Boleh saya. Baik, silakan untuk Kak Frank, silakan Kak. Oke. Ya, pertanyaan yang tadi, jadi untuk tren properti untuk generasi muda saat ini mereka lebih menginginkan untuk sewa ya, atau mereka kadang-kadang itu co-living, sehingga mereka mungkin karena juga harga properti yang semakin tinggi sehingga menyebabkan mereka juga kemampuannya, daya belinya juga sedikit tersendat, sehingga oleh itu mereka kadang lebih suka untuk sewa, kemudian untuk ya terkait juga dengan TOD dan sebagainya. Itu tren saat ini. Kemudian untuk KPR yang 35 tahun juga masih dirasakan terlalu panjang di mana rata-rata para generasi di bawah kita, generasi muda itu merasakan 35 tahun itu beban untuk sampai masa usia tuanya, sehingga sepertinya kurang menarik bagi mereka. Mungkin sementara itu yang bisa saya tambahkan, Bu Anti. Baik, terima kasih Kak Frank. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bu Sari? Oke, baik. Dirasa cukup. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kami coba loncat dulu ke pertanyaan mengenai perkantoran ke Pak Edo ya. Yang pertama adalah kenapa terjadi kekosongan ruang perkantoran 1,8 juta meter persegi dan bagaimana perkiraan pada 2024? Lalu lantas apa yang perlu dilakukan oleh pemilik gedung? Oke, saya coba lemparkan pertanyaan ini ke Ibu Rina. Silakan Bu Rina. Terima kasih Anti. Halo Pak Edo, semoga sehat-sehat ya Pak. Saya coba jawab untuk pertanyaan Pak Edo mengenai tingkat kekosongan Pak. Hal ini dikarenakan memang sebelum COVID untuk tingkat kekosongan juga untuk CBD Jakarta di rata-ratanya di atas 20% Pak Edo. Nah sekarang ditambah untuk gedung-gedung mereka itu untuk para anchor tenant seperti biasanya mereka kan menyewa mungkin di atas 10.000 meter persegi. Tetapi dikarenakan post-COVID dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bisa bekerja dengan sistem hybrid atau terutama untuk di sektor financial mereka bisa melakukan dengan digital banking. Jadi mereka basically melakukan downsizing atau pengurangan luas area sewa. Dan faktor kedua yang berpengaruh adalah masih seputar tenant upgrading. Jadi dari penyewa di grade B dengan luasan yang lumayan besar, mereka karena mendapatkan arahan dari regional untuk pindah ke gedung dengan bersertifikat hijau yang mendukung sustainability, mereka bisa pindah ke gedung premium A atau grade A dengan floor plan yang efisien dan penggunaan ruang kantor yang tidak sebesar pada saat mereka di kantor sebelumnya. Untuk pertanyaan apa yang harus dilakukan para landlord supaya menarik minat penyewa, mungkin landlord harus beradaptasi dan berusaha untuk memenuhi permintaan dari para penyewa ini. Jadi mungkin lebih fleksibel dengan commercial term and condition-nya, maksudnya tidak kaku-kaku gitu ya. Terus beradaptasi dengan permintaan yang sekarang sedang tren seperti green certificate
Karena itu udah harus. Jadi kalau yang saya lihat, even beberapa gedung grade B di CBD Jakarta sudah memikirkan hal itu untuk mendapatkan penyewa. Seperti itu sih Pak Edo. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Edo. Baik, terima kasih Mbak Rina untuk jawabannya. Dan nanti dirasa kurang mungkin dapat WhatsApp ke saya Pak Edo ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya kami lanjutkan dari Mbak Arini mengenai report posting. Yang pertama adalah alasan owner mengubah hotel ke apartemen sewa, terus saat pasar sewa sedang tidak baik. Lalu kelas hotel apa yang sudah dilakukan perubahan? Apakah seluruh kamarnya dirubah? Dan yang berikutnya menjadi apartemen tipe apa dan harga sewanya di kisaran berapa? Lalu dari perubahan tersebut bagaimana dengan pengelolaan dan sistem sewanya? Baik, saya coba mungkin minta Mbak Tari ya Mbak Boleh. untuk dapat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anti dan terima kasih juga Mbak Arini ya Ya, betul. atas pertanyaannya. 1, 2, 3, 4 poin. Ya, saya coba wrap up dalam satu review ya. Bahwa memang kami temukan saat ini ada fenomena repurposing ya, atau mungkin lebih familiar kita kenal dengan konversi lah ya. Basisnya ketika kita bicara dari hotel ke apartemen sewa, ini punya basis kegiatan, basis operating yang sama ya. Tempat menetap, kemudian untuk hotel sifatnya sementara apartemen sewa sifatnya permanen. Ya, jadi ketika dilakukan repurposing secara cost ya, perhitungan biaya ini tidak terlalu costly ya. Jadi lebih efisien gitu. Penyesuaian yang dilakukan dari proses repurposing ini dari refurbishment ini relatively efisien. Dan kemudian kenapa alasannya repurposing? Dari apa yang kami temukan di pasar adalah karena pertama, saat ini banyak muncul kehadiran hotel-hotel baru yang mungkin lebih segar dengan harga yang relatif lebih ekonomis ya, dan juga dengan building-building yang baru ya, yang building age-nya relatif lebih muda, sehingga untuk hotel-hotel dengan building age yang sudah lebih mature gitu, ini perlu melakukan inovasi-inovasi ya. Dia harus bersaing, harus compete dengan hotel-hotel yang sifatnya lebih low budget, tampilan fisiknya lebih fresh ya. Dan salah satu bentuk inovasinya di sini adalah dengan repurposing ya. Kenapa demikian? Karena untuk hotel ketika mereka men-set up fungsi operasionalnya untuk hotel, mereka secara konsisten harus terus menarik tinan. Ya, sementara apartemen sewa ini relatively stable untuk hunian. Ya, ketika mereka masuk, let's say untuk long term ya, long term misalnya minimal 6 bulan. Jadi kita lihat bahwa keterisian dalam 6 bulan stabil ya, dalam arti ketika di apartemen sewa untuk long term ketika kita telah memiliki tinan dalam 6 bulan, setidaknya 6 bulan sudah stabil untuk tingkat keterisian. Sementara hotel kita perlu terus berinovasi program juga untuk agar produk kita nih dilihat oleh konsumen. Seperti itu. Dan kami juga melihat bahwa after pandemi ini arus migrasi WNA kembali ke Indonesia dari pandemi kemarin cukup tinggi. Jadi dari beberapa tinan Asia yang memang masuk cukup tinggi di Indonesia saat ini, khususnya Jakarta, menyebabkan bahwa alternatif ruang untuk apartemen sewa memang dibutuhkan, terutama untuk wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan di submarket CBD sebagai wilayah yang paling agresif untuk dihuni ya oleh para tinan WNA saat ini. Terasa demikian Mbak Anti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari untuk penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Mbak Arini ya Mbak. Tadi rasa memang masih ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa chat ke saya juga.
Nanti kita akan coba bahas inputan gitu ya setelah event ini selesai. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Yanita, Bisnis Indonesia. Yang pertama adalah apakah sudah ada dampak relaksasi pembelian properti apartemen warga negara asing terhadap tingkat penjualan? Lalu bagaimana nih tren dan prospek apartemen di Bodetabek? Lalu yang ketiga adalah rencananya ada 6.000 ASN akan pindah ke IKN. Apakah ada dampak dari supply dan harga pada residensial di Bodetabek nantinya, Pak? Silakan, Pak Frank. Oke, baik. Bu Yanita, saya akan mencoba bantu menjawab. Nah, jadi dengan adanya peraturan relaksasi untuk WNA memiliki properti di Indonesia atau khususnya yang Anda tanyakan apartemen, saat ini penjualan belum terlalu signifikan. Ya karena memang orang WNA lebih banyak yang mereka sewa untuk apartemen ya untuk di Jakarta. Tapi yang untuk properti lain itu ada peningkatan. Misalnya untuk pembelian villa di Bali itu ada peningkatan. Jadi itu di daerah pariwisata itu untuk pembelian untuk WNA itu ada sedikit peningkatan dibanding apartemen yang di dalam kota di Jakarta. Ada tapi memang kecil ya kalau dibandingkan lebih banyak di Bali dibandingkan Jakarta. Kemudian tren prospek apartemen di Jabodetabek itu memang sedang meningkat, tapi untuk kondotel masih recovery ya, kondominium masih recovery, tapi ada sedikit peningkatan karena oleh PPN ya, ada insentif PPN dari pemerintah sehingga apartemen di Jabodetabek di mana harganya juga rata-rata masih sekitar di bawah 2M, sekitar 2M yang masih masuk di dalam kriteria untuk PPN, insentif PPN tersebut. Kemudian nomor 3, rencana ada 6.000 ASN pindah ke IKN. Apakah dampak dari supply dan harga dari residensial di Jabodetabek? Menurut kami dampaknya mungkin belum terasa saat ini ya. Karena saat ini kan semua masih dalam proses transisi, di mana juga kepindahan ini kemarin juga mungkin menunggu daripada ya pemilu dan sebagainya seperti kita ketahui bersama sehingga dampaknya belum terasa. Kita bicara ini untuk semester kedua 2023 ya, dimana saat itu kita masih wait and see dengan terjadinya pemilu yang baru kemarin 14 Februari. Yang kita bahas adalah untuk semester 2 tahun lalu. Sehingga kemungkinan nanti untuk next press conference kita akan melihat dampak yang progres terjadi setelah pemilu, setelah kepindahan-perpindahan ke IKN dan sebagainya. Mungkin demikian Bu Yanita. Terima kasih. Nanti terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fray untuk penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya ya Mbak Nita. Kemudian saya lanjut saja langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Putri Syifamelia dari Okezone. Ini mengenai harga perumahan di wilayah rute MRT Jilid 2 mungkin yang di sekitar MRT lain ya. Kira-kira siapa yang mau bantu menjawab? Ya, boleh saya jawab. Silakan. Oke, terima kasih Bu Putri. Ya, jadi untuk harga perumahan, harga tanah ya di wilayah rute MRT Jilid 2 itu memang ada sedikit peningkatan dengan otomatis dengan bertambahnya fasilitas yang ditunggu-tunggu juga oleh kita rakyat di Jakarta itu mengalami peningkatan di sekitar 8-9% pada saat semester kedua 2023 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Hilda. Mbak Hilda, oke, Mbak Hilda ya. Mbak Hilda, potensi pertumbuhan properti di IKN itu terbesar ya tadi based on fact-nya kita mungkin outlook properti 2024 kita tadi ya. Terus
Boleh elaborate nih Mbak, lebih spesifik jenis properti jenis apa, range harga berapa yang akan booming kira-kira. Lalu kalau loncat, sebentar ini Mbak Alma, aku loncat sebentar ya ke pertanyaan Mbak Hilda berikutnya itu IKN ya. sesignifikan apakah itu kalau nanti misalnya ini PSN IKN yang berdampak pada sektor properti. Kebetulan Mbak Hilda juga sedang lagi di IKN gitu ya. Lalu ada pergerakan harga nih, ada demand yang lumayan yang luar biasa untuk hotel. Bagaimana Mbak Sari kita menanggapi fenomena ini? Kemudian mengenai penjualan rumah di Citra City Balikpapan ataupun Grand City Balikpapan itu belum sesuai ekspektasi bahwa IKN yang mendongkrak pada tambahan demand. Lalu yang berikutnya ini ada 2,2% PPN DTP atau terserah di sektor apartemen. Ini berapa totalnya? Gimana Mbak Sari? Baik, terima kasih Mbak Anti. Halo Mbak Hilda. Banyak ya pertanyaannya kayak serangan apa gitu. Bertubi-tubi. Overall semua terkait IKN ya. Jadi memang dari hasil Property Outlook atau survei yang kami sebarkan di akhir tahun lalu, sedikit info bahwa survei tersebut kami sebarkan ke para pemangku kepentingan bidang properti ya. Dalam hal ini kami sebar ke developer pasti, kemudian property consultant, financial banking, kemudian government, termasuk dalamnya academicians ya. Jadi seluruh penggiat properti ya. Dari apa yang kami kumpulkan tersebut memang dinyatakan bahwa seperti yang tadi di slide kita lihat bahwa top 10 cities yang dinilai potential to grow di tahun ini adalah di antaranya Jakarta, kemudian IKN ya, kemudian kita juga tahu ada Surabaya di sana, Bali. Bali dan Tangerang ya. Jadi memang semuanya adalah kota-kota pemain lama gitu ya dalam sektor properti. Namun muncul IKN saat ini yang juga diperhitungkan sebagai salah satu yang potensial untuk properti. Saya rasa sangat relevan mengingat ini adalah salah satu PSN atau program pemerintah yang saat ini sedang di-boost ya untuk diimplementasikan. Kita juga melihat bahwa pembangunannya terus dikebut saat ini. Kalau ditanya bagaimana signifikansi ya dari PSN IKN terhadap sektor properti. Saya rasa ketika kita bicara sektor properti secara umum nasional ya, dalam arti kita punya dua sektor unggulan, residential dan komersial. Ya, tetap dalam hal ini Jakarta sebagai pusat bisnis yang memiliki magnitude tinggi dan juga tidak hanya Jakarta itself, tapi kawasan sekitarnya, metropolitan Jakarta, Bodetabek, yang menjadi wilayah yang pertumbuhannya jadi barometer untuk residensial. Ya, bagaimana dengan komersial? Tentu saja sebagai pusat bisnis seluruh kegiatan komersial ya dalam hal ini direfleksikan performanya di bidang properti dengan properti komersial ya. Saat ini masih mendominasi. Seperti kita tahu Pulau Jawa ini pergerakannya atau pertumbuhannya itu mendominasi sekitar 60% dari pertumbuhan nasional. Jadi kalau ditanya seberapa besar PSN IKN ini akan signifikan terhadap pertumbuhan properti sendiri ya, kita lihat bahwa IKN ini adalah satuan entitas wilayah pemerintahan, ya satuan wilayah entitas pemerintahan. Ya. Dalam arti residensial ada tentu saja untuk para ASN, komersial ada related with kegiatan government, ya. Apakah ini jadi menyumbang kontribusi yang besar ya? Saya catatkan bahwa ini punya magnitude yang patut kita perhitungkan secara umum untuk kontribusi properti nasional. Ya, namun apakah magnitudenya lebih besar dari metropolitan yang ada saat ini? Ini menjadi menjadi apa yang sangat kritis untuk kita tahu dalam beberapa tahun ke depan. Ya, bagaimana overall performa dari IKN itu sendiri
yang dapat mengungkit dari pertumbuhan sektor properti di wilayah IKN itu sendiri. Ya, jadi kalau ditanya apakah ini signifikan, dia punya magnitud tersendiri, ya, magnitud baru yang memang semua mata sekarang melihat ke situ, gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa intensitas pembangunannya cukup tinggi. Namun seberapa besar magnitud dari IKN ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor properti secara nasional, saya rasa kita tidak bisa melihat apple to apple ya antara misal metropolitan Jabodetabek dengan IKN, seberapa besar nih magnitudnya antara kedua wilayah ini ya. Kita lihat bahwa Jakarta sudah menjalani proses pertumbuhan properti sejak outline plan tahun 57 sampai saat ini sudah cukup berpengalaman melalui banyak fase ya di tengah sektor properti. Namun untuk IKN saya rasa sebagai as the new starter kita juga sebenarnya sama-sama curious untuk melihat bagaimana magnitud dari IKN ini dikelola dikelola optimal ya, dikelola optimal sehingga magnitudnya bisa bisa cemerlang lah gitu kira-kira. Waktu ya. Ya, tentu kita perlu waktu untuk menilai sampai ke sana. Kemudian penjualan rumah ya belum sesuai ekspektasi bahwa IKN mendongkrak pertambahan ya. Oke, jadi sebagai magnitud memang kita bayangkan bahwa IKN as a prime mungkin wilayah sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan ini akan menjadi kota-kota yang punya linkage terhadap IKN. Ya, dalam arti ini akan tumbuh bersama dengan fungsinya masing-masing. Ya, tapi ternyata misalnya sejauh ini dalam perjalanan yang masih pendek ini beberapa perumahan tidak sesuai ekspektasi pertumbuhan harganya. Saya rasa kita belum bisa mereview dalam waktu yang sependek ini ya. Kita masih perlu waktu melihat bagaimana apakah konsistensi dari IKN launching ini akan memberikan implikasi positif terhadap wilayah sekitarnya. Ya, namun overall implikasi pasti ada, tapi seberapa besar implikasi itu bergulir ya, kita akan melihat juga bagaimana driven ya demand driver dari pertumbuhan IKN dan wilayah sekitarnya. Kemudian tadi Mbak Sari sebutkan PPN DTP ya, berapa nilainya? Besar. Berapa nilainya nanti besar kata Mbak Andri ya. Jadi secara umum aja kali ya. Jadi dari hasil diskusi kami memang PPN DTP ini sangat membantu transaksi penjualan untuk unit-unit yang sudah ready ya. Unit-unit terutama di bawah 2M meskipun plafonnya yang bisa ikut PPN DTP sampai 5M ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri unit-unit di bawah 2M lebih aktif ya, dan inilah yang menggerakkan pasar saat ini yang ikut dalam implementasi PPN DTP. Dan inilah yang kita count sebagai ada 2% penjualan meningkat dari unit-unit yang memang ikut dengan program PPN DTP ini. Jadi kalau ditanya total nilainya, saya rasa in average unit-unit yang ada di kisaran harga di bawah 2M adalah unit-unit yang aktif, yang mungkin secara kumulatif tentu akan menyumbangkan agregat yang cukup signifikan terhadap implementasi PPN DTP. Saya rasa demikian, Mbak Anti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sari atas penjelasannya. Jika dirasa ada yang kurang atau mungkin akan ditanyakan lebih lanjut kepada kami, nanti bisa by email atau langsung ke aku aja, Mbak Nilda ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi kita pada siang ini adalah dari Mbak Alma dari The State Property. Yang pertama adalah harga sewa servis apartemen naik 5%. Faktor apa yang membuat harga sewa tersebut naik? Lalu apakah naiknya harga sewa juga bisa menurunkan calon penghuni? Lalu faktor apa saja yang membuat minat pada perkantoran green building masih banyak yang kosong, padahal stoknya cukup banyak. Terus lalu ini nomor 3 mungkin mengarah ke outlook properti 2024. Nah, Frank ya Mbak, mengenai top 10 cities yang propertinya diperkirakan akan tumbuh. Nomor 1 saya jawab. Oke, untuk yang pertama akan dicoba jawab oleh Pak Frank.
Silakan Pak. Baik, Ibu Alma, Detik Properti, terima kasih. Pertanyaannya, harga sewa service apartment naik 5%. Faktor apa yang membuat harga sewa naik? Mungkin dapat saya beri jawaban bahwa faktor service apartment akhir-akhir ini mengalami penaikan karena sejak pandemi mulai menurun berakhir, itu lebih orang-orang banyak ke Jakarta, baik sebagai staycation tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Sari, atau juga banyak ekspatriat yang mulai kembali ke Jakarta dan mereka bekerja, bisnis mulai bagus, sehingga service apartment juga meningkat. 5% juga daripada tingkat huniannya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah naiknya harga sewa menaikkan calon penghuni? Itu masih belum terlihat karena harga sewanya juga tidak signifikan mengalami peningkatan karena selama ini juga sudah mengalami penurunan juga karena masa pandemi, sehingga ini kembali ke naik pelan-pelan mengikuti pasar dan mengikuti tren. Orang-orang pada mulai kembali ke Jakarta, bisnis mulai membaik, sehingga harga sewa masih tidak membuat calon penghuni untuk yang memang benar-benar butuh, mereka pasti akan sewa karena sesuai bisnis dan sebagainya. Oke, kemudian yang nomor 2 mungkin Ibu Rina akan bantu menjawab. Terima kasih Bu Alma. Terima kasih Mbak Alma atas saya coba bantu jawab ya untuk minat pada gedung bersertifikat hijau. Pada dasarnya kami melihat kecenderungan minat penyewa terhadap gedung bersertifikat hijau meningkat, terutama kondisi post-COVID. Hanya saja memang gedung-gedung ini masih diminati oleh multinational company. Karena kalau untuk local company mungkin cenderung mereka untuk gedung bersertifikat hijau ini belum mereka prefer, begitu ya Mbak Alma. Dan satu lagi mungkin dari para penyewa ini, mereka akan berpikir bahwa gedung bersertifikat hijau ini untuk harga sewanya cenderung lebih mahal dibanding gedung non sertifikat, gitu. Karena kan memang untuk green building ini rata-rata ada di kelas premium, grade A dan grade A. Tapi untuk harga mungkin yang mereka tidak ketahui adalah mereka tetap mengikuti market sesuai dengan kelas gradingnya. Itu. Jadi memang minatnya kalau untuk perusahaan lokal agak kurang, tapi untuk multinational company sesuai dengan arahan dari pihak regionalnya mereka atau globalnya untuk mendorong sustainability, mereka harus mempertimbangkan untuk stay di gedung yang bersertifikat hijau. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Alma. Baik, terima kasih Mbak Anti, terima kasih Mbak Alma dari Detik untuk pertanyaannya terkait token kota yang propertinya diperkirakan akan tumbuh di Jakarta. Propertinya apa aja gitu ya? Oke, jadi memang dari hasil property outlook tadi Jakarta masih at the first rank ya di kota ranking pertama yang diprediksikan potensial tumbuh di sektor properti. Dan sektor propertinya apa aja ya? Jadi mungkin di slide berikutnya tadi juga sempat dipaparkan bahwa tidaknya dari property outlook kami itu disebutkan bahwa residential dan kemudian industrial, kemudian warehouse ini adalah sektor-sektor yang dinilai akan meningkat performanya di tahun ini. Ya, saya rasa ini sangat align dengan database yang kami miliki, dengan historical report data yang kami miliki, bahwa untuk residential misalnya ya, saya tidak menyatakan ini residential dalam versi vertikal ya, karena kenapa? Memang untuk hunian vertikal saat ini masih cukup challenging, meskipun di tengah challengingnya pun kita melihat bahwa hunian-hunian TOD, kemudian hunian-hunian yang bisa apply PPNBT masih bisa menjadi demand driver saat ini ya, masih cukup baik gitu. Nah, namun kita juga melihat bahwa rumah tapak ini memiliki performa yang jauh lebih baik dari hunian vertikal saat ini. Memang
paradigm shift ini untuk urban needs sekarang terjadi. Ya, mungkin di fase sebelum COVID, ya misal kalau saya sebutkan generasi Z dan milenial punya preferensi terhadap hunian-hunian vertikal. Tapi ketika pandemi terjadi, paradigm shift dengan kita bisa bekerja dengan pola WFH atau WFE, ya sehingga kita bisa tinggal di mana saja sejauh akses kita terhadap internet baik, gitu ya. Dalam arti bahwa preferensi itu terhadap hunian yang berlokasi di tengah kota sedikit bias atau memudar. Dalam hal ini menjadi catchment yang baik untuk rumah-rumah tapak di sekitar wilayah Jakarta. Kita lihat bahwa performanya cukup meningkat dalam setidaknya 2 tahun terakhir. Ya, ketika dipasarkan untuk segmen yang tepat, dalam hal ini segmen-segmen yang menjadi kantong-kantong potensial end user, ya, let's say middle low, gitu ya. Ini akan diburu oleh konsumen. Jadi kita lihat bahwa pemukiman-pemukiman di suburb dari wilayah-wilayah sekitar Jakarta untuk rumah-rumah tapak ini menjadi unit-unit yang diburu oleh konsumen and user. Ya, dan memang saya rasa faktanya demikian. Jadi sejauh hunian-hunian ini masuk dalam budget end user konsumen dan kemudian memiliki infrastruktur yang aksesibel dengan public transportation misalnya, maka hunian-hunian ini sangat berpotensi untuk terus tumbuh di tahun ini. Dan kalau kita lihat dari sisi properti komersial, dalam hal ini tadi saya sebutkan industrial dan warehouse, ya. Saya akan bahas warehouse lebih dulu. Kenapa ini potensial? Lagi dari pandemi yang terjadi, kita mengalami pergeseran, transformasi terhadap pola belanja. Ya, mungkin tadinya intensitas atau frekuensi belanja online kita sebelum pandemi tidak sebesar ketika pandemi terjadi. Ya, namun blessing in disguise, pola perubahan-perubahan ini ternyata memberikan dampak yang positif terhadap performa sektor pergudangan. Ya, jadi disebutkan bahwa e-commerce ini sekarang menjadi salah satu backbone tinan dari sektor warehouse. Ya. Dan sempat terjadi kekhawatiran bahwa setelah pandemi selesai, maka akan terjadi normalisasi e-commerce, dalam arti penurunan kembali transaksi-transaksi yang kita lakukan di platform e-commerce. Ya. Namun ternyata meskipun ada penetrasi, meskipun ada koreksi dari tingkat transaksi online kita, pertumbuhan e-commerce masih tetap tinggi meski tidak setinggi di masa pandemi, ya. Dan hal inilah yang menjadikan sektor warehouse ini atau pergudangan masih tetap potensial saat ini. Dan kalau kami boleh memberikan contoh di koridor timur Jakarta, ya, di area Bekasi, Cikarang dan seterusnya, ini di tahun lalu itu terdapat peningkatan stok yang cukup signifikan untuk pergudangan, ya, berada di kisaran angka mungkin sekitar 20-25% penambahan stoknya. Kenapa hal ini terjadi? Ya tentu saja karena ada demand yang cukup tinggi diantaranya dari e-commerce dan juga tentu saja F&B yang mulai menjamur ke area-area warehouse. Dan kemudian sektor lain yang tadi saya sempat sebutkan adalah industrial. Ya, tidak hanya berdasarkan dari survei kami, namun dari historical record data yang kami punya untuk industrial, meski di masa pandemi, industrial ini menjadi salah satu yang bisa kita nilai sebagai best performer di sektor properti. Ya, tidak hanya di tahun lalu, tapi kami rasa dalam 3-4 tahun terakhir, industrial ini punya performa yang terbaik di antara subsektor properti yang lainnya. Kenapa? Karena meskipun di tengah pandemi, sektor ini masih tetap bisa bergulir kan, karena batasan-batasan untuk operasionalnya masih relatif lebih longgar dan manufacturing sebagai generator ekonomi tidak boleh dihentikan seluruhnya, ya, karena inilah yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara umum.
Dan kita juga melihat untuk industrial ini ada sektor-sektor yang menjadi penggerak ya, occupier yang potensial untuk terus menyerap ruang-ruang di kawasan industri atau di sektor industri. Sebut saja misalnya sektor data center, kemudian juga otomotif ya. Dalam hal ini electric vehicle saat ini sedang giat-giatnya dikembangkan saat ini di Indonesia dan termasuk chemical menjadi potensial sektor yang menjadi penyerap utama di sektor industri. Ya, kita tidak bisa memungkiri meskipun terjadi pelemahan-pelemahan di berbagai sektor, apa yang kami lihat dari historical record data yang kami miliki dan diaminkan melalui melalui outlook survey yang kami lakukan di tahun lalu, menyatakan bahwa industri ini masih menjadi salah satu sektor yang potensial to grow di tahun ini. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Anti. Terima kasih Mbak Sari untuk penjelasannya yang panjang juga. Mungkin untuk pemaparan mengenai sektor industrialnya akan dipaparkan nanti di next session kami ya Mbak ya, di next press con kami gitu, yang akan fokusnya ke salah satunya adalah sektor industrial. Baik, dengan berakhirnya sesi Q&A kita pada hari ini, maka berakhir juga untuk acara kita hari ini, press con Jakarta Property Highlights semester kedua 2023 dengan fokus pada sektor rental apartemen, lalu strata kondominium dan office sectors. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber dari Naveng Indonesia yang sudah hadir pada hari ini, juga dengan manajemen dan direksi Naveng Indonesia yang juga sudah bergabung. Saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah dapat memenuhi undangan kita pada hari ini. Semoga kita dapat ketemu lagi di event Naveng Indonesia selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Mungkin kita mau sesi foto dulu. Mungkin rekan-rekan media ingin mengabadikan foto bersama kita. Mungkin bisa nyalakan kamera supaya kita bisa foto bersama dulu sebelum sesi ini berakhir. Nggak ada yang Oke, ya udah kalau gitu. Baik, oke, saya akhiri saja sesi hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di event-event Naveng Indonesia selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.